Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah billah minallah wa ilallah wa Allah fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya, wabil khusus Rabbi ruhina Qutbu hazis zaman Aba Aus, lahumul Fatihah. Wakil talqin yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, akhina Kiai Haji Irfan Sidni, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimampukan untuk bisa berkumpul di sini. Dengan kumpulnya kita di sini berzikir, bermenakib, bermuajahah pada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahannya bukan hanya untuk kita tapi juga untuk lingkungan yang ada di sekitar sini. Pada kesempatan pagi hari ini di episode yang singkat pagi hari ini, karena waktunya nggak banyak, kita coba sama-sama mendalami kembali tentang pentingnya zikir khafi. Kita sudah dibekalkan oleh guru kita dua zikir yang luar biasa, zikir jahar, zikir khafi. Zikir jahar kalau kita tarik ke atas bermula dari cerita keinginan Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mendapatkan metode zikir tercepat. Beliau mengadu kepada Nabi, minta jalan bagaimana caranya bisa berzikir, yang zikir itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi mengajarkan zikir jahar, zikir yang selama ini kita praktekkan, yaitu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi mengajarkan Sayyidina Ali sama persis seperti wakil talqin yang mendapatkan amanah dari mursyid menalqin kepada orang-orang yang menginginkan mendapatkan talqin zikir, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian diikuti sebanyak 3 kali dengan mengucapkan mantap. Itu asal usulnya zikir jahar kalau kita cek dalam riwayat. Zikir khafi bersumber dari riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi ketika memuji Sayyidina Abi Bakar, ma faddalakum Abu Bakrin. Kata Nabi, tidaklah Abu Bakar ini mengungguli kalian semua bi kathrati saumin, karena banyaknya puasa Abu Bakar. Bukan. Jadi Abu Bakar ini unggul, kata Nabi, di antara kalian bukan karena banyak puasa. La bi kathrati sholatin, enggak juga sholatnya lebih banyak dari kalian. Karena ada sahabat yang
puasanya lebih hebat daripada Abu Bakar. Ada sahabat lain yang sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Bal bi syai'in waqara fi qalbi, kata Nabi. Tapi karena sesuatu yang waqara ay sabata, ada menetap di dalam hatinya Abu Bakar. Itulah yang membuat Abu Bakar ini lebih unggul daripada para sahabat lainnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat pertama yang menjadi imam menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi lebih tahu, seperti mursyid lebih tahu kepada murid-murid, apalagi ini Nabi. Dari sekian sahabatnya, dari sekian murid-muridnya, Nabi pasti tahu ini yang lebih tinggi derajatnya, ini yang lebih tinggi ilmunya, ini yang lebih banyak ibadahnya. Guru kita tahu tentang kondisi kita. Hanya karena guru mewarisi sifat Nabi, tidak ada sedikit pun aib, celah kita dibuka oleh beliau. Yang ada adalah guru selalu mencoba menutupi aib-aib kita. Tapi kalau keunggulan kita, guru biasanya selalu mencoba membanggakan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam kitab-kitab tasawuf, hadis ini, riwayat ini yang menjadi dasar adanya zikir khauf. Ma waqara fi qalbi, apa yang ada di hati Abu Bakar. Maka kalau kita membaca silsilah dari thariqah-thariqah yang mu'tabarah, maka silsilah thariqah mu'tabarah itu hanya dua pasti ujungnya. Satu ke Sayyidina Abu Bakr, itu merefer atau kembali kepada metode zikir khafi. Yang kedua adalah ke Sayyidina Aliun ibnu Abi Thalib, itu merefer kepada metode zikir jahar. Hanya dua itu aja. Jadi sahabat yang pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama, sama Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Kita juga bingung kenapa begitu, kan? Kenapa melompat antara yang pertama dan terakhirnya. Kedua, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak masuk dalam silsilah thariqah mu'tabarah di dunia ini, bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau kita membaca silsilahnya hanya kembali ke sana, dan silsilah ini dikembalikan kepada dua metode zikir yang diajarkan di hampir semua thariqah mu'tabarah yang ada, yaitu zikir khafi. Nah, kita membahas zikir khafi pada kesempatan kali ini. Mursyid telah menanamkan tidak hanya zikir jahar kepada kita, tapi juga zikir khafi. Yang ditanamkan ini bukan hanya sebatas di dalam qalbu kita. Penanaman ini sampai ke dalam ruh. Kita harus percaya dan yakini bahwa penanaman yang dibuat oleh mursyid kepada kita melalui talqin bukan hanya sebatas qalb, tapi masuk sampai ke ruh kita. Abah sering bilang zikir itu masuk mulai dari bulu, ya kan? Dari pori-pori 124.000 kita masuk dari pori-pori sampai ke daging, sampai ke tulang sumsum. Itu hanya tamsil yang disampaikan oleh Abah, bahwa penanaman zikir itu bukan hanya sampai ke jasad. Abah sering bilang ke ruh idhofi, itulah puncaknya ruh. Kalau kita kaji, banyak ulama-ulama tasawuf membagi 9 ruh, puncaknya adalah ruh idhofi. Nah, itulah
tempat di mana penanaman talqin zikir kita. Mungkin kitanya yang belum sadar bahwa ternyata penanaman yang diberikan oleh mursyid kita ini sampai ke ruh. Nah, tinggal kita mengaktifasinya. Mungkin saat ini kita baru pada level kedua. Dan zikir ada 3. Zikrul lisan, zikrul qalbi, zikrul ruh. 3 zikir. Kalau kita ingin paripurna zikir kita, tentu kita kepingin sampai pada level yang ketiga, yaitu zikir ruh. Bukan hanya qalb, bukan hanya lisan kita yang berzikir, tapi juga sampai pada ruh kita yang berzikir. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus ketemu dulu sama ruh kita. Ya, ketemu dulu. Tahu kita udah ketemu, katanya kita udah kembali, kita balik-balik ya. Kita sadar ruh kita udah kagak ada lagi, kita mau balik lagi udah gak bisa. Pas lihat mandiin gitu. Udah dimandiin kita baru ketemu ruh kita. Ya tentu ini sebuah proses. Ya alhamdulillah kalau kita sudah bisa masuk pada level kedua, zikrul qalbi. Selalu kita berzikir, baik zikir jahar, zikir khafi, zikir apapun sudah menggunakan qalb kita. Alhamdulillah kalau bisa sampai segitu, kata ulama-ulama, ini sudah masuk tingkatan khawas. Kalau awam baru di lisan, zikrul lisan. Nah, tentu kita berharap ya kita naik levelnya, yaitu masuk pada zikru khawasil khawas, yaitu dengan mengaktifasi zikir melalui ruh. Jadi bukan lagi yang zikir hanya badan, tapi semua sudah ikut berzikir. Itu zikru bil jawareh. Kalau kata ulama, zikir dengan seluruh anggota tubuh. Makanya kata Abah, zikirnya sampai ke tulang sus, masuk ke dalam lain zikir. Berarti kita udah sampai ruh, mungkin belum sampai ruh. Idhofik kalau kita ke tulang sum-sum aja, ada yang disebut dengan ruh nabati. Karena level ruh tadi ada 9 ya, masing-masing punya tingkatan, punya posisi. Ya kalau sampai sana aja udah alhamdulillah, akhir ruh kita sudah ikut berzikir, meski belum tembus ke ruh yang paling utama. Zikir apapun, dengan kalau kita udah sampai ke sana, maka kita akan memasuki dari posisi zikru khawasil khawas. Nah, salah satunya adalah zikir khafi. Yang kita sudah dibekalkan zikir khafi. Bahkan para ulama sebagai meyakini kita hanya akan bisa tembus tadi zikrulnya pada level terakhir, zikir ruh, kalau kita memperbanyak zikir khafi. Maka ada yang mengatakan satu-satunya alat untuk sampai bisa tembus ke zikir ruh itu hanya dengan zikir khafi. Kenapa? Karena dengan zikir khafi keluar semua, ruh kita akan bisa sampai ke sana. Karena mas kalau dalam zikir jahar mungkin masih ada suara, masih ada huruf. Sedangkan zikir ruh itu adalah zikrun bila sautin wala huruf. Enggak ada lagi kedengaran suara, enggak ada lagi huruf. Gimana untuknya ya? Ya masuk ke sana nanti kita. Kalau masuk bisa bayang posisinya seperti ini. Tapi tentu ada metode-metode. Kayak gimana? Hanya ke beliau, ya. Saya hanya ngejelasin doang. Nah, zikir khafi ini luar biasa, ya. Kata Abah juga, zikir yang nggak kedengaran bahkan oleh malaikat penjaga kita.
raqib atid, malaikat hafadhah itu nggak boleh dengar. Nah, zikir yang seperti ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, sebutkan az-zikru alladzi la tasma'uhu al-hafadhah. Zikir yang enggak kedengeran oleh malaikat hafadhah. Kalau kata Abah mah enggak kecatat. Kenapa? Oh, enggak kedengeran, malaikat aja enggak bisa dengar karena zikirnya benar-benar ada di dalam tingkatan tadi ruh. Yang ruh itu kita tahu hubungannya hanya dengan Allah secara langsung. Yazidu, unggul, melebihi minaz zikril ladzi tasma'ul hafadhah, dari zikir yang didengar oleh malaikat hafadhah. Jadi kelebihan zikir khafi dibanding zikir yang masih kedengeran sama malaikat hafadhah bisa ba'ina di'afan, unggul 70 kali lipat. 70 kali lipat. Jadi kalau kita zikir jahar sekali dengan zikir khafi, bandingannya menurut para ulama, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, unggul 70 kali lipat. Ini luar biasa ya, zikir khafi. Kalau zikir jahar sudah sering kita mungkin bahas di manaqib-manaqib yang lain kan. Dan kita ingin bahas lebih dalam lagi, biar tadi metodenya bagaimana ininya, tapi waktu kita terbatas di pengantar ya. Itu lebih banyak tanya sama beliau. Saya hanya nganterin aja, kasih PR. Nah, ini zikir yang luar biasa. Riwayat lain menyebutkan khairul zikri al-khafi. Kalau untuk zikir jahar kita tahu afdalul zikri la ilaha illallah, menggunakan kata afdal. Kalau untuk khafi menggunakan kata khairul dzikr al-khafi. Sebaik-baiknya zikir adalah khafi, zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafadh. Karena zikir kita ada yang tahu. Nah, zikir ini pertama alatnya bukan sekedar kolom lagi, tapi alatnya adalah sir. Wa fis sirri ana, kata Allah di dalam hadis Quds. Jadi alatnya bukan kolom tapi sir. Apa itu sir? Lapisan terdalam dari kolom. Kan hati kita punya berbagai macam lapisan. Lapis 1, lapis 2, lapis 3. Ada lub namanya, ada fuad namanya. Paling mentok itu disebut dengan sir. Sir. Karena kata Allah wa fis sirri ana, aku ada di situ. Kalau kita udah ketemu, udah bisa masuk menggunakan sir, maka zikir kita ini hanya Allah yang tahu, dan ada lagi yang lain yang tahu ya. Nah, ini pertama metodenya. Yang kedua, kita tahu zikir khafi ini ghairu muaqqat, enggak terbatas waktunya, dan ghairu muaddad, enggak harus terbatas juga jumlah hitungannya. Kalau zikir jahar masih kita minimum 165 kali, ada angkanya, ada batasannya. Ya, bisa lebih dari itu sebanyak-banyaknya, iya, tapi masih ada angkanya. Yang kedua, nggak bisa sembarangan kita zikir jahar, harus kondisi bersuci dan dilakukan setelah sholat. Kalau nggak bersuci, ya kalau menurut jalan thariqah kita jangan zikir jahar, karena itu hanya dilakukan dalam kondisi kita bersuci, kita punya tohar. Tapi zikir khafi boleh dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, tanpa ada batasan waktu.
Itu kelebihan. Karena inilah justru yang menjadi indikator kita berzikir. Zikir jahar masih ada kan batas waktu, sholat, hubungannya dengan sholat. Kalau ini, ya wujud kita itu diukur dari seberapa banyak zikir khafi kita. Kenapa? Waktu kita lebih banyak di situ, kesempatan kita di situ. Makanya ini sesuatu yang sebenarnya mudah banget, tapi ya, kadang kita lost aja, ya. Kalau kesempatannya lebih banyak, waktunya lebih banyak, kondisinya lebih banyak, dan zikir ini tadi lebih baik jumlahnya 70 kali lipat. Nah, yang ketiga, sesuaikan dengan kalimat Ismul Jalalah yang sudah diajarkan. Ingat, kita diajarkan, karena ini semua ikhwan, akhwat, kita diajarkan Allah. Ingat, jangan lupa tengah-tengahnya ini. Justru tengah-tengahnya ini adalah pintu masuk kita untuk tadi ketemu dengan sir, untuk menembus alam-alam yang lain. Karena beberapa thariqat tentu mengajarkan metode zikir khafi yang berbeda-beda. Nah, kita sudah diajarkan jangan pernah lupa dengan tengah-tengahnya. Karena justru tengah-tengahnya ini itulah pembuka untuk kita bisa merasakan bagaimana zikir jahar. Di beberapa thariqat dipisah-pisah. Ada yang bilang misalnya kalau secara teori disebutnya, oh ini namanya zikir nafas, ini namanya zikir roh. Ada yang bilang ini namanya zikir alam nasut, ini zikir alam lahut, ini zikir alam jabarut, ini zikir alam malakut, macam-macam. Karena itu setiap alam ada zikirnya masing-masing, yang semuanya itu kalau mau disederhanakan bertumpu pada yang bolong itu tengah-tengah. Maka itu sudah dikasih dengan cukup, nggak dibagi-bagi. Kalau di tempat yang lain dibagi-bagi, nanti kalau mau zikir langsung ini ya Allah. Kalau mau masuk ke zikir ini namanya kalau mau masuk lagi ke zikir ini namanya misalnya kita udah digabung, dimudahi, nggak dipisah-pisah, gampang, nggak terpisah-pisah. Jadi semuanya sudah di dalam genggaman. 4 alam itu sudah di dalam genggaman dalam zikir khafi yang diajarkan oleh mursyid. Terakhir, ya, kalau kita udah tahu betapa luar biasa, buat kawan-kawan yang mungkin biasa nyungu, ya kan, biasa ini, saya mau tanya, yang dipakai paling gampang zikir apa? Ini pengalaman nih, banyak saya yakin ya. Paling gampang zikir apa? Ya, mungkin kita mau zikir gitu loh depan orang kesurupan dan kebun kau. Kalau sudah hebat lagi, misalnya, ya disebut namanya aja jinnya udah gak kabur. Ya, kita tahu lah guru kita kayak Irfan. Kalau ada kemasukan jin, sebut aja nama beliau belum nama musik kita nih, ya. Kebayang itu yang paling gampang. Alhamdulillah saya juga udah ngalamin begitu. Ya kan, berapa kali orang kemasukan, terus saya nggak mau nanti dipanggil, kira-kira nanti saya dipanggil dukun lagi. Yang paling kita lakukan, saya bilang siapa namanya, udah dari rumah aja. Semenit kemudian kabar, alhamdulillah udah keluar. Modalnya apa? Modal kita hanya manggil guru doang. Abah tolong Pak, ada kemasukan Pak. Saya begitu doang. Daripada saya datang ke sana tadi dikira beneran saya dukun. Padahal saya tinggal di komplek dosen ya. Saya hindari kesan gitu. Tapi karena berhasil berapa kali akhirnya jadi masalah, cerita dari mulut ke mulut. Sampai
sampai satpam ini ketemu saya langsung cium tangan. Ini gimana cerita? Ternyata nyampe, ya kan? Saya hanya panggil, Bang, tolong kesurupan. Alhamdulillah begitu doang. Ya. Dengan zikir khafi kita diaktifkan. Ini luar biasanya zikir khafi ya, tentu sekali lagi dengan penggabungan zikir jahat dan zikir khafi. Keduanya nggak bisa dipisahkan karena kita sudah menggenggam dua jalur, dua metode yang ini adalah metode yang dilakukan di semua thariqat dan ini adalah metode yang luar biasa. Dan kita dikasih dengan mudah di TKN. Kalau para ikhwan akan membandingkan, bukan kita membandingkan, melihat bersama metode-metode terkait yang lain memang luar biasa banyak fasenya. Kita dikasih paling mudah, gampang banget. Ya, tinggal mengamalin apa kadang. Ya. Insya Allah nanti manfaatnya akan dirasakan kita dalam kehidupan ini, bukan hanya di sini kehidupan di dunia, tapi juga di kehidupan akhirat. Itu yang lebih penting ketika kita hidup bersama-sama diakui oleh para ahli silsilah, diakui oleh mursyid kita, berkumpul dengan para sholihin dan para nabi, dan tentunya adalah ketemu dengan nabi kita baginda Rasulullah SAW. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu ya majma'in.